cuma mau omongin soal utang aku yang 10 miliar itu, Rin. Aku udah kasih DP-nya 2 miliar. Oh ya? Ya udah bagus. Nanti sisanya aku transfer ya. Rin, bukan itu maksud aku, Rin. Aku nih malu banget, Rin. Sampai kamu juga ini kejar-kejar, sampai kamu juga yang bantuin aku. Aku janji aku akan ganti semua uang yang udah kamu keluar. Udah cukup. Sebelum kamu lanjutin semua pembicaraan kamu tadi. Pertama, aku nggak minta kamu untuk ganti semua hutang-hutang kamu. Asalkan kamu jangan ulur-ulur terus sidang perceraian kita. Yang kedua, kalau kamu memang mau ganti, kamu ganti aja semuanya dengan kebebasan aku. Itu aja udah cukup. Dan please, kalau kamu emang benar-benar cinta sama aku, lepasin aku, Mas. Mbak, saya mau makanan yang paling mahal di restoran ini. Ini si Selin emang sengaja banget nih memorotin gue. Langsung dipesenin aja ya Mbak ya buat saya sama pacar saya. Kita juga, ya Say? Ya, kamu pesan apa? Samain aja kayak mereka. Ya Sam, sama aja. Mohon ditunggu ya Mbak. Iya, terima kasih. Kenapa, Cok? Kok kayak ragu gitu? Tenang aja, kalau ternyata lo nggak bisa bayar, pacar gue bisa bayar kok. Tenang aja. Aduh, santai aja Sel. Gue bisa kok bayarin makan lo seminggu ke depan. Uang gue gak bakal habis, jadi lo santai aja. Ya kan sayang? Iya sayang, udah lo santai aja. Wow, percaya banget gue. Tapi kalau lo bisa ngomong kayak gitu, tandanya lo kerja sama Pak Wijaya tuh cukup membuat lo kaya ya, jadi nggak perlu nipu orang lagi. Good lah. Thank you. Ariana udah gak mau ngobrol lagi ya sama kamu. Ya, perempuan kayak Ariana itu biasanya gak gampang ngubah keputusannya. Aku yakin kok dia tuh masih sayang sama kamu. Tapi semua tuh udah ketutup sama rasa kecewanya dia. Ariana itu harus bisa maafin dan ngilangin rasa kecewanya dia. Baru setelah itu dia bisa sadar sama rasa sayangnya dia ke kamu. Gimana caranya tuh? Frustasi banget. Ya, ini cuma masalah waktu kok. Waktu yang bisa nyembuhin lukanya dia. Waktu sampai kapan? Sampai kapan aku ulur-ulur terus? Nggak bisa. Aku nggak mau ngelepasin Ariana deh. Sayang, cobain yang ini deh sayang, ini enak loh. Boleh? Enak? Makasih sayang. Sayang, kayak punya aku terlalu pedes deh. Aku nggak tahu ya, coba deh kamu cobain. Mesti deh kamu tuh belepotan gini. Thank you. Bon, Apa sih? gua tadi ngeliat Saka di pinggir jalan, Bon. Kasian banget, Bon. Dia tuh kayak banyak pikiran gitu, Bon. Pokoknya, gue tetap harus nikung Saka untuk mendapatkan kebahagiaannya. Ya kalau gue rasa Saka pantas dapet ganjaran kayak gitu, Tom. Ya kalau lo mau kasihan itu, ya sama Ariana, Tom. Kalau gitu sih, Bon. Ariana itu banyak yang ngurus, lo banyak yang support, Bon. Lo lihat Saka,
Dia nggak punya orang tua untuk ngedukung dia, Bon. Temannya juga sedikit. Dan sekarang, Kakak udah nggak punya apa-apa lagi, lu mau ninggalin dia? Yang ninggalin dia siapa? Hah? Siapa yang ninggalin dia? Gue tanya sama lo. Gue cuman gak mau aja gue support cara dia kayak gitu. Sekarang di saat Ariana minta kebebasan, terus Saka malah bertingkah gak gentleman kayak gitu. Gue cuman gak setuju caranya kayak gitu, Tom. Ya mudah-mudahan dia sadar, tau gak? Gue juga pengen dia sadar, Bon. Cuman kita nggak harus ninggalin dia. Yang ninggalin dia siapa, Tom? Gue juga gak ninggalin dia, gue cuman gak support caranya kayak gitu. Itu sama aja kayak dia nyakitin orang yang paling dia sayang, Tom. Paham gak lo? Thank you loh Coki buat traktirannya. Tapi nanti kalau ternyata lo nggak bisa bayar, lo telepon gue aja. Gampang. Takutnya kan setelah bayar ini jatuh miskin kan, kita juga nggak tahu. Sayang, yuk. Thank you ya, Cok. Bye Cok, bye Sil. Bye. Bye. Sebel gue. Sayang, kamu kenapa sih ngajakin Selin sama Dante makan bareng sama kita? Kalau kayak gini, keuangan aku untuk foya-foya bulan ini jadi berkurang nggak? Ya maaf sayang, aku tuh nggak mau harga diri kamu tuh diinjek-injek sama Selin. Emang kamu mau? Ya enggak sih sayang. Udah jangan cemberut gitu dong. Nanti aku masakin ya di apartemen ya, buat kamu, oke? Senyum dulu. Kamu tuh yang paling bisa ya bikin aku dulu. Siapa dulu nih? Pacar aku. Sayang kamu. Bias Pedro ini ada apaan? Kenapa saya disurprisein gini, kan saya ulang tahun. Ini ucapan selamat datang buat Non Arin karena kita ngasih tinggal di rumah ini dan gak jadi pindah. Kirain ada apaan sampai ditabur-taburin bunga gini. Ini ngambil di mana nih bunganya nih Pedro? Non dari rumah-rumah tetangga sebelah. Kayaknya tadi aku suruh kamu beli deh. Sayang, mahal. Mendingan minta sama tetangga. Gak apa-apa, ya kan Non? Aduh, itu bukan minta, namanya itu nyolong. Orang banyak kayak gitu kok. Dikit doang. Jangan diulang lagi loh. Tapi bagus kok. Makasih ya. Sama-sama Non. Saya kaget. Non seneng nggak? Senang banget. Udah berhasil. Dari mana kamu? Baru pulang jam segini. Kamu tuh udah bener-bener lupa ya? Sama istri kamu, calon anak kamu. Kamu tuh gak peduli sama aku ya? Cuek. Bukannya jagain istri yang lagi hamil, malah pergi. Ya, maaf. Sekarang aku lagi berusaha ya, untuk gak marah-marah sama kamu, untuk lebih sabar ngadepin kamu.
Meskipun tuduhan kamu tadi tuh masih nyakitin hati aku, Saka. Ya, maaf. Lo tau gak perkembangan cerita Bu Ariana sama Pak Saka? Iya, kan lo yang paling dekat sama Bu Arin. Ceritain dong sama kita-kita. Iya, kenapa sih Bu Arin tuh nih ya, maaf, bodoh banget, masih aja baik sama cowok kayak Pak Saka, padahal udah disakitin. Iya, kalau gue sih najis banget, bakal langsung gue tinggalin tuh orang. Bodo amat, mau dia jungkir balik kek, mau gimana kek. Dengar ya, itu semua karena Bu Arin tuh baik orangnya. Terlalu baik jadi naif. Siapa tahu Pak Saka sebenarnya emang lagi memanfaatkan Bu Ariana, tapi Bu Ariana aja yang belum sadar. Apa jangan-jangan Bu Ariana udah mulai luluh lagi? Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sarapan dulu Dante, kan masih ada waktu. Saya mau langsung jemput Selin, Bu. Habis itu mau nganter dia ke kantornya. Jadi kamu masih sama Selin? Ya jelas dong, Bu. Emang sama siapa lagi? Ya kirain sama Dinda. Saya kan udah pernah bilang berkali-kali ke Ibu. Kalau saya serius menjalani hubungan sama Selin. Saya itu udah bisa nerima masa lalu dia. Dan saya juga udah menerima kekurangan dia. Dan kalau Ibu mau menjodohkan saya sama Dinda, saya rasa itu nggak mungkin, Bu. Pertama, saya udah anggap Dinda sebagai saudara perempuan saya sendiri. Yang kedua, Dinda itu sudah menikah dan sudah bersuami. Bukannya Ibu paling gak suka ya sama orang yang mengganggu rumah tangga orang lain? Jadi saya minta sama Ibu, jangan pernah menjodoh-jodohkan saya sama Dinda lagi. Lo semua, kalau nggak tahu apa-apa tuh nggak usah ngomong. Jangan ngomong sembarangan. Lagian rencana Tuhan tuh siapa yang tahu sih? Hah? Lo semua tahu emang? Nggak kan? Bu Arin itu berusaha jadi orang baik setiap harinya. Ya, siapa tahu aja nanti Bu Arin nanti bakal dibalas dengan kebahagiaan berkali-kali lipat. Kita kan nggak ada yang tahu. Selalu tahu ya, Bu Arin tuh keren. Mau dijahatin sama orang, mau diapain ke sama orang, dia masih tetap baik aja. Dan dia ngebalas orang yang jahat itu pakai cara yang elegan, nggak pakai cara norak. Jadi kalau kalian nggak tahu apa-apa, gak usah ikut campur. Ngerti? Bu, maaf ya Bu, Ibu pasti sedih ya dengar kata anak-anak. Kenapa kamu harus minta maaf sih? Kan kamu gak ikutan ngomongin saya. Iya sih Bu, tapi Sisil tetap nggak terima aja. Maaf ya Bu sekali lagi. It's okay, gak apa-apa. Udah biasa kok diomongin. Mereka kan gak tahu apa yang saya hadepin. Jadi biarin aja. Mau ngomongin apa juga saya gak peduli. Iya Bu, pokoknya kalau Ibu mau beri mereka pelajaran atau apapun itu, Sisil bakal bersedia buat belain Ibu. Atau ngewakilin Ibu juga Sisil mau. Saya tahu. Makasih. Sama-sama.
Love, kamu tunggu sini dulu ya. Saya mau beli kopi. Ya. Sayang. Ini kopi. Thank you. Enak banget nih hidupnya Selin sama Dante. Walaupun selama ini dia hidup ngancurin orang lain, tapi kenapa masih kelihatan bahagia? Gak kayak gue. Gara-gara dia hidup gue berantakan sampai luntang lantung kayak sekarang. Kenapa Selin gak pernah dapat karma atas apa yang dia perbuat? Sedangkan gue ngelakuin kesalahan selingkuh aja bisa segini yang karma yang gue dapet. Kita mau di sini aja atau? Di sini aja ya, aku lagi menikmati matahari pagi. Oke. Saka. Bahagia ya kalian sekarang. Aku lihat karir kalian bagus, keuangan kalian bagus, relationship kalian juga happy banget aku lihat. Bahagia gak sih? Abis ngancurin hidup orang lain? Saka, gini, kehidupan itu akan berkembang sesuai sama apa yang kita lakukan. Kalau yang lo lakuin baik, kehidupan lo pasti akan baik juga. Ya, andai sih apa yang lo lakukan itu baik, pasti lo gak akan kayak sekarang. Jadi gembel, gak punya rumah, gak diurusin dengan istri lo yang paling setia. Atau jangan-jangan lo nyamperin gue karena butuh duit ya? Tenang, tadi tuh gue hampir mau kasih pengamen ya. Cuma lupa kayak gak gue kasih. Nih, buat lo aja siapa tahu bisa bantuin lo bayar utang lo yang 10 miliar itu ya. Nih. Ya, halo. Oh gitu, oke. Bu, Ibu ada tamu. Siapa? Airin. Silakan masuk. Sisa keluar ya, Bu. Oke, makasih. Ada apa Dinda? Tumben datang ke kantor saya. Sebenarnya aku mau minta maaf soal kejadian kemarin. Soal aku nemuin kamu sama Saka tanpa izin kamu. Kamu gak marah kan, Rin? Jangan kasar sama perempuan. Karena saya nggak akan tinggal diam kalau Anda melakukan seperti ini lagi ke saya.
Emang mau punya istri bekas gue? Sel, kamu tahu dong, kenapa aku mau selingkuh sama kamu? Itu yang bikin aku kangen sama kamu. Ngomong sekali lagi kamu, Sak. Hah? Berani kamu ngomong kayak gitu? Itu kan komplimen buat kamu. Jaga ya omongan Anda. Kalau Anda nggak bisa berbicara baik sama perempuan, lebih baik Anda diam. Kalau aku boleh jujur, aku nggak marah sama kamu sama sekali. Ya kalau kecewa, jujur sedikit kecewa karena aku nggak mau ketemu sama Mas Saka itu ada alasannya sendiri. Dan kamu harus tahu Dinda, keputusan aku untuk bercerai sama Mas Saka itu sudah bulat dan apapun yang kamu lakukan itu nggak akan merubah keputusan aku. Ya, oke. Aku tahu kamu memang wanita yang kuat dengan pendirian kamu, dengan keputusan kamu. Aku mikir mungkin tadinya aku bisa bantu memperbaiki hubungan kamu dengan Saka. Nggak akan mungkin terjadi sih kayaknya. Tapi aku jujur penasaran sih. Kenapa kamu segitu maunya untuk ngebantuin Mas Saka? Emang hubungan kalian sedekat itu ya? Ya, aku ngebantu Saka karena aku tahu dia masih cinta sama kamu. Dan semenjak aku kenal kamu dan Saka, hidup aku jauh lebih berwarna. Kalau Anda melakukan seperti ini lagi ke saya nggak akan tinggal diam. Ingat ya kata-kata saya nggak pernah main-main dalam kamus hidup saya. Kamu nggak apa kan? Aku sebenarnya nggak masalah sih. Kamu mau berteman sama siapapun itu hak kamu. Aku nggak berhak untuk melarang kamu mau temenan sama siapapun. Cuman ya itu dia tadi, aku nggak bisa aja kalau kamu masih terus-terusan berusaha untuk menyatukan aku sama Mas Saka. Tapi aku masih bisa temenan sama kamu dan Saka kan? Of course. Tapi itu syaratnya tadi. Jangan berusaha untuk menyatukan aku sama Mas Saka. Udah itu aja sih. Oke. Oke, aku nggak bakal ngelakuin hal itu lagi. Thank you. Oke, ya aku cuma mau nyampein itu aja, Rin. Jujur aku dari kemarin kepikiran aku nggak enak sama kamu. Yeah, I understand. Yaudah. Oke, kalau gitu aku balik ke rumah sakit ya, Rin. Ya, hati-hati. Ya. Bye, Rin. Bye. Kenapa sih? Ibu nggak apa-apa, Bu. Biarin Dinda deket sama Pak Saka. Saya ngerti maksudnya kamu. Cuman ya apapun yang terjadi di antara mereka berdua, kalau misalnya ada apa-apa, saya nggak akan tinggal diem. Saya akan belain Dinda. Ya soalnya kasihan kan Dindanya tuh orang baik, Bu. Sesal nggak mau aja dia sampai kena jeratnya Pak Saka. Ya.
Sil, ini laporannya kan belum selesai saya kerjain. Abis ngerjain laporan saya keluar ya. Sidangnya siang ini soalnya. Oke, pokoknya ibu gak usah mikirin dulu yang di kantor. Ibu tenang aja, semuanya itu Sisil yang handle. Sekarang ibu fokus aja sama persidangan ibu, oke? Semoga aja dapat hasil yang baik ya, Bu. Amin. Makasih. Sama-sama. Hai Sel, baru datang. Ngapain kamu kesini? Tadi aku habis ada urusan sama Ariana. Gak cuma mau ngambil Dante ya? Tapi mau deketin Ariana juga. Atau sebenarnya rencana lo itu mau ngambil posisi gue? Ya ampun, aku nggak ada sama sekali kepikiran soal hal itu loh bahkan. Bisa gak sih kamu tuh berhenti dari kepura-puraan kamu itu, Din? Jangan sembunyi dari muka polos kamu. Mungkin semua orang bisa kamu bodohin, tapi sorry, saya nggak bisa. Saya tahu maksud kamu apa. Papi jangan ada meeting-meeting dulu ya hari ini. Papi tahu kan kalau hari ini ada persidangannya Arin. Mami tenang aja. Semua jadwal meeting Papi di hari ini Papi batalin. Papi akan reschedule lagi. Tapi sekarang Papi tetap harus ke kantor dulu. Karena ada beberapa dokumen yang tetap harus Papi tanda tanganin. Setelah dari kantor Papi langsung menuju ke persidangan Ariana. Kita jumpa di sana ya. Oke, Pi. Nanti langsung ketemuan di sana. Yaudah, Papi jalan ya. Rin. Ya? Dina kesini, ngapain? Gak ngapa-ngapain, cuman main aja sih. Gue cuma ngingetin lo doang ya. Jangan sampai lo percaya sama orang modelan kayak Dinda. Emang Dinda kenapa? Gue gak ngelihat ada sesuatu yang salah dari dia. Dia baik kok. Ini, kebiasaan lo tuh kayak gini nih. Selalu memandang semua orang tuh baik. Nanti kalau udah dibegoin, baru lo sadar kalau lo tuh salah kemarin. Gue cuma ngingetin lo aja sebagai teman lo. Jadi maksudnya gimana, Selin? Gue harus berprasangka buruk sama semua orang. Gue harus nganggap semua orang itu jahat gitu. Ya itu semua pilihan sih. Mau baik, mau jahat, kembali lagi ke orangnya masing-masing. Kalau gue simpel banget. Di dalam hidup ini gue pengen baik ke semua orang aja. Tapi kalau orang itu nggak memilih untuk baik ke gue, ya itu pilihannya mereka. Kayak lo aja. Gue nggak tahu maksud dan tujuan lo sebenarnya apa ke gue. Mau itu baik, mau itu jahat, nggak apa-apa. Itu pilihan lo. Yang jelas pilihan gue adalah gue pengen tetap baik sama lo. Gue akan ada buat lo, selalu. Cuma susah ngomong sama lo. Serah lo deh. Hari ini sidang lanjutannya ya? Makanya aku udah rapi begini, aku mau ketemu sama pengacara dulu, habis itu langsung ke persidangan. Suamiku, kamu harus ingat ya, kamu nggak perlu tegang. Aku akan selalu ada buat kamu.
aku akan selalu ada di sisi kamu dan temenin kamu terus. Walaupun Ariana udah pergi tinggalin kamu. Ya, it's okay. Aku jalan ya. Oke. Bon, siang ini kan sidangnya Ariana. Jadi gue bakal standby di sana ya. Gue takut Arin butuh gue soalnya. Nanti gue titip kafe sama lo ya. Iya, lo tenang aja. Pokoknya kalau masalah kafe, biar gue yang handle. Thanks ya, Bon. Yun, lo kenapa senyum-senyum kayak gitu? Bon, kalau kayak gini sih gue yakin ya, Arin pasti menang di persidangan. Ya, semoga aja ya. Walaupun cara yang kita pakai agak sedikit jahat ya ke Saka. Tapi mudah-mudahan ini cara yang terbaik buat keduanya. Ya nggak? Kalian lagi ngerencanain apa? Udah. Kita balik kerja lagi aja yuk. Iya. Ya, kerja semuanya. Yuk, kerja. Mas, cappuccino satu lagi, Mas. Oh, iya Mas. Ntar ya. Saya rasa sih dengan bukti dan saksi juga kita kayaknya bisa menang sih. Kita nggak boleh lengah lagi aja, Pak. Iya sih, benar. Tapi yang jelas saya maunya jangan sampai bukti kita ini atau saksi kita ini tuh bocor. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang. Selamat siang untuk tergugat dan penggugat. Hari ini hari ketiga sidang gugatan perceraian Ariana dan Saka. Saya buka. Anda kenapa, Vi? Kenapa apanya? Sepertinya ada hal yang mengganggu pikiran Anda. Ini saya cuma lagi cemas aja sih. Soal Ariana? Iya, soal Ariana. Jadi hari ini Ariana itu menjalani sidang. Dan nggak tahu kenapa saya kepikiran dia terus, jadi cemas gitu. Kalau Anda cemas, kenapa Anda nggak datang ke sana aja? Bener nih, bukannya kita mau meeting? Ya kan meeting bisa di-reschedule, Vin. Ya kan? Oh, ya udah. Tapi nggak apa-apa, beneran.
Santai aja, Vin. I will back up you. Don't worry. Oke, kalau gitu nanti kita berkabar aja ya soal reschedule meetingnya. Oke. Makasih Dante. Ya. Hakim, saya pengacara Bapak Saka ingin menuntut harta Gonogini. Karena harta yang Ibu Ariana simpan selama ini adalah harta Bapak Saka juga. Jadi saya minta haknya Bapak Saka diberikan. Baik Pak Hakim, sebelum kami bisa membagikan harta yang disimpan oleh Ibu Ariana, izinkan kami untuk melihatkan satu bukti bahwanya sebagian alasan semata. Rin, kamu harus tahu, Rin. Aku ngelakuin itu semua. Aku permasalahin harta gunung ini karena aku mau menunda perceraian aku sama kamu. Kamu ngertiin aku dong? Aku udah muak banget sama kamu. Muak banget. Udah berapa tahun aku ngertiin kamu terus, Mas. Sekarang gantian dong. Gantian kamu yang harusnya ngertiin aku, Mas. Keberatan Pak Hakim. Kenapa, Pak? Bukti itu adalah ilegal. Karena bukti itu diambil tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Itu seperti dibikin. Menurut KUHP pasal 406, hal seperti itu adalah ilegal. Berarti bukti yang disebutkan oleh beliau juga tentang video saya dengan Galvin itu juga termasuk ilegal. Karena itu juga diambilnya diam-diam, Pak Hakim. Aku rasa dengan begini, aku bisa mengulur waktu perceraian aku dan Ariana lebih lama lagi. Hai sayang, kok kamu bisa ada di sini? Iya, aku di sini. Aku tahu banget sih kamu pasti kesini, jadi ya aku datang aja. Oh gitu. Yun? Vin? Ya udah kita duduk aja yuk. Ya, oke. Keberatan Pak Hakim, sudah jelas bahwa bukti itu tidak mengiring opini dan tidak menyudutkan dari dua belah pihak. Tapi keduanya sama-sama berbicara saling jujur dari hati ke hati. Pihak yang digugat pun berbicara seperti itu. Keberatan Pak Hakim. Dari pembicaraan kedua belah pihak, dari hasil rekaman yang tadi sama-sama kita dengarkan, terbukti bahwa penggugat sengaja menggiring klien saya agar berbicara seperti itu. Baik, bukti ditolak karena adanya penggiringan opini atas apa yang menjadi pertanyaan penggugat untuk Pak Saka. Baik Pak Hakim, kalau begitu izinkan kami, saya untuk mengundang salah satu saksi sebagai acuan bahwa kedua belah pihak ini memang layak untuk bercerai. Silakan. Baik, Saudara Dita, silakan masuk.
Baik, terima kasih Bu Tita atas kedatangannya. Saya di sini akan memberikan cukup satu pertanyaan yang bisa menjawab apa semua bukti yang dibicarakan pihak tergugat itu benar atau karangan semata. Apakah benar selama ini Bu Ariana memberikan izin Anda dan Pak Saka untuk menikah lagi? Atau secara diam-diam kalian menikah? Selamat siang Pak Hakim. Saya Dita dan saya akan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau keterangan dari Saka, itu semua adalah bohong. Karena selama ini Ariana tidak pernah mengetahui pernikahan saya dan juga Saka. Bahkan kami menikah secara diam-diam. Dengan alasan Saka melakukan bisnis trip keluar kota. Padahal saat itu kami berdua sedang melangsungkan pernikahan. Jadi kenapa Bon tiba-tiba datang ke sini? Ya, gue datang ke sini sejujurnya karena gue pengen minta maaf sama lo. Ya, gue salah sih. Gue kemarin itu bukannya dukung lo, tapi malah gue dukung Saka. Dan gue yakin hal itu pasti ngebuat lo makin sakit. Gak apa-apa, gue ngerti kok posisi lo. Yang penting kan sekarang lo udah ngedukung gue buat bercerai sama Mas Saka. Iya sih, tapi gue masih ngerasa gue bukan teman yang baik. Bahkan untuk ngeringanin masalah lo aja gue gak bisa. Maksudnya? Gini. Jadi sebenarnya tujuan gue datang ke sini, gue itu mau kasih saran buat lo gimana caranya supaya Dita bisa jadi saksi di persidangan lo. Maksudnya gimana Dita jadi saksi? Ya lo tau lah selama ini rahasia Saka tuh semuanya sama Dita. Dita tahu semua kebusukan Saka. Dan mungkin kalau Dita bisa jadi saksi, lo bisa ngorek-ngorek tentang apapun yang mereka lakukan selama ini di belakang lo. Ya mungkin contohnya kayak mereka udah nikah diam-diam gitu. Ya nggak? Betul. Gue setuju Sirin. Menurut gue ini worth it buat dicoba. Ya. Dita. Kenapa Rin? Kamu ajak kamu ketemuan. Mau ngomel apa lagi? Bukan, aku ngajak kamu ketemu bukan mau ngomel. Aku ngajak kamu ketemu karena aku pengen kamu menjadi saksi di persidangan aku nanti. Saksi gimana maksud kamu? Ya,
Aku cuma minta kamu jujur aja di persidangan. Kamu ngomong yang sebenar-benarnya kalau saya itu nggak tahu tentang pernikahan kalian dan emang benar kalian menikah di belakang aku, diam-diam. Terus kalau aku nggak mau, gimana? Saya akan kasih kamu uang juga. Asalkan kamu mau bersaksi di persidangan saya nanti. Berapapun yang kamu mau, nggak apa-apa. Dan dengan kamu bersaksi nanti itu juga di persidangan akan mempermudah perceraian saya dengan Mas Saka. Dan itu artinya saya tidak akan lagi mengganggu hubungan kamu dan Mas Saka. Ini akan jadi win-win untuk kita semua aja. Saya cuma pengen cerai sama Mas Saka dan dengan kamu bersaksi, artinya proses itu akan mempercepat semuanya. Aku bisa aja jadi saksi untuk kamu, Aryan. Kamu bisa kasih berapa buat aku? Berapapun yang kamu mau. Selain gue dapetin uang dari Ariana, itu artinya langkah gue buat bikin Saka menderita akan semakin dekat. Lagi pula, kalau Saka masih punya istri Ariana, itu artinya dia masih bisa memanfaatkan Ariana. Apalagi Ariana kan tajir. Oke, aku setuju. Soal nominal, aku akan kabarin kamu secepatnya. Oke. Sekarang Anda boleh meninggalkan persidangan ini. Terima kasih. Baik Pak Hakim, akan saya lanjutkan selama melakukan persidangan dari bukti-bukti yang sudah diajukan pihak tergugat. Ternyata banyak sekali kecurangan-kecurangan yang sangat memberatkan pihak kami. Dengan adanya bukti dan saksi, semoga bisa menjadi pertimbangan dari Pak Hakim. Oke, sekian dari kami. Terima kasih banyak. Sebelum keputusan terakhir saya umumkan, saya akan berdiskusi terlebih dahulu. Pak Hakim, Pak, tolong. Saya ngelakuin hal curang kayak gitu karena saya cinta banget sama Ariana, Pak. Saya mau mempertahankan keluarga saya, Pak. Tolong, Pak, tolong kasih saya waktu untuk memperbaiki semua ini, Pak. Saya akan bikin Ariana percaya lagi sama saya, Pak Hakim. Saya mohon Pak Hakim. Pak Saka, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Pak, saya nggak akan balik ke tempat duduk, Pak. Saya mohon sama Pak Hakim, kasih saya dan Ariana waktu lagi, Pak. Mas, kamu ngapain, Mas? Kamu nggak bisa seperti ini, Mas. Kalau kamu seperti ini, keputusan hakim nantinya nggak akan murni. Nggak bisa, Mas. Kamu duduk. Aku nggak peduli, Rin. Aku nggak bisa pisah sama kamu. Pak Saka, silakan kembali ke tempat duduk Anda, atau Anda saya keluarkan dari ruangan sini.
Aku nggak bisa, Ren. Kamu nggak bisa kayak gini, Mas. Aku nggak bisa. Ya aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Setelah berdiskusi dengan banyak pertimbangan serta bukti serta saksi hari ini, maka kami putuskan saya belum bisa memberikan putusan atas dasar ketidaksiapan pihak tergugat. Dan masih ingin melakukan mediasi lebih lama untuk meyakinkan pihak yang menggugat. Sidang saya tutup. Kok lo di sini? Nggak support bos lo? Pengen sih, cuman gue ditugasin untuk jaga kantor ini selama Bu Ariana di persidangan. Terus sekarang ngelamar kerja sebagai satpam juga di sini? Hah? Kurang apa security di sini, Sisil? Lo mau ngejagain dari siapa juga? Dari orang kaya lo lah, pakai nanya lagi. Dari orang kayak lo yang suka ngejilat pemegang saham, yang pengen ngabisin nih ludes kantor ini dengan cara ya, you know, norak. Kenapa lo? Pengen gue robek tau gak mulut lo? Boros banget tuh mulut. Ih, kesindir ya mbaknya ya? Kesindir. Rin? Rin? Yun. Mbak, kayaknya sidangnya nggak berjalan dengan lancar deh. Iya Yun, aku rasa kayak gitu. Dia kayaknya lagi kesel banget. Aku nyusul Rin dulu ya. Iya, Rin ya. Gue ikut ya? Sayang, kamu gak mau ikut? Enggak, aku nggak ikut. Aku di sini aja. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Aku bentar kok. Jangan lama-lama ya, Mas. Iya. Kalau dari ekspresi Ariana, kayaknya Saka masih berhasil mengulur sidang. Besti, Rin. Lo kenapa? Gimana tadi hasil sidangnya? Kesel banget sama Mas Saka, Yun. Sebel banget gue. Kenapa, Rin?
Jadi keputusan cerai apa enggaknya itu ditunda dulu. Karena Mas Saka minta waktu sama hakim dengan alasan dia belum siap. Wah, tuh orang bener-bener ya. Dan gue nggak ngertinya itu kenapa Mas Saka bisa beruntung banget. Dia selalu punya alasan untuk menunda persidangan ini. Itu yang gue nggak habis pikir sih. Iya, pokoknya kamu sabar ya, Rin. Aku yakin kamu pasti bisa memenangkan persidangan ini. Bener Besti. Ya, dan kamu juga harus tahu kalau aku dan kita semua akan support kamu. Thank you, Vin. Iya benerin. Gue juga bakal support lo kok. Dan gue bakal selalu ada buat lo. Kapanpun. Thank you, Besti. Gue cuman gak sabar aja keputusannya cepat keluar biar gue bisa lepas dari Mas Saka gitu loh. Ya sabar. Sebentar lagi kok ini. Lo sebentar lagi akan lepas dari Mas Saka. Lo akan jadi single and happy. Ya, single and happy. Sak, Mbak. gimana hasilnya? Ya, gitu deh. Sak, tadi aku ngeliat Ariana keluar ruang sidang, mukanya juga kesel, bete. Persis banget sama muka kamu sekarang. Emangnya kenapa? Aku kaget banget, Mbak. Tadi ada Dita. Dan dia memberi kesaksian yang mematahkan semua argumen aku kepada hakim. Dita. Terus hakim bilang gimana? Keputusannya gimana? Iya, aku mungkin masih beruntung, Mbak Riri. Hakim belum mutusin apa-apa dan dia masih nunda persidangan ini. Aku nggak tahu Mbak, aku harus cara apa lagi aku bisa ngeyakinin hakim. Aku sampai bersimpu tadi, Mbak. Pokoknya pesan aku, gunakan waktu ini dengan baik, Saka. Ya, jangan sampai kamu bener-bener nyesel kehilangan Ariana dan kamu nggak bisa balikan sama dia. Iya, aku pasti nyesel sih, Mbak. Kalau aku pisah sama Ariana. Mbak Riri, terima kasih banyak ya udah support aku terus ya. Aku pasti support kamu, Saka. Tapi mungkin sekarang lebih smooth biar Mas Galvin dan yang lainnya nggak curiga. Ya. Gimana ya caranya untuk menyelidiki soal hubungan Saka sama Bu Wiryo? Kayaknya gue bisa cari tahu dari masa lalu Bu Wiryo sama ayahnya. Coba gue tanya sama Dante deh. Halo? Kamu masih mikirin hal tadi? Udah ya, kamu gak usah mikirin hal tadi. Saya akan pastikan hal tadi gak akan terjadi lagi. Oke? Enggak kok sayang, aku nggak lagi mikirin itu. Aku juga nggak ambil pusing, aku tahu Saka orang yang kayak gimana. Justru aku minta maaf kamu harus denger omongan Saka itu. It's okay. Gimana kalau kita bahas yang lain aja? Aku jadi penasaran deh sayang. Dulu itu Bu Wiryo sama ayah kamu ketemunya di mana ya? Ayah kamu pernah cerita nggak sama kamu? Sebelum meninggal sih, ayah saya pernah cerita sama saya. Tapi nggak banyak. Yang saya tahu ya, mereka itu ketemu waktu lagi visit ke company supplier. Dan ibu tiri saya waktu itu lagi bekerja di sana sebagai staff. Oke. Di perusahaan apa? Perusahaan apa ya? Kalau nggak salah sih Cakra Group. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa, aku cuma nanya aja. Oh, ya deh. Ya. Sisil? Ya? Ada calon mitra yang mau kerja sama bareng Ariana Glow datang. Katanya sih udah bikin schedule buat meeting sama Bu Ariana. Astaga, gue bisa lupa ya itu ya. Gue lupa schedulein lagi ke Bu Ariana. Apa gue telepon Bu Ariana sekarang ya? Tapi nggak mungkin sih, Bu Ariana pasti lagi sidang. Apa saya bilang kalau rapatnya di cancel aja, Bu? Jangan. Itu meetingnya tuh penting banget tuh. Apa telepon Ibu Selin saja? Nggak usah. Gue coba buat ngebantu handle meetingnya Bu Ariana deh. Gue gantiin Bu Ariana. Oke, Bu. Kalau gitu saya akan hubungi mitra kerja yang sekarang ya. Oke. Thank you ya. Terima kasih ya, Bu. Ini Monya,
Mas, Mbak. Lagi. Yuk. Gimana jadi? Jadi cerai apa enggak? Belum tahu Bon, soalnya sidangnya ditunda. Kok jadi berlarut-larut kayak gini sih? Ini tuh jelas pertanda sih kalau Saka sama Aryan itu nggak boleh berpisah. Semesta aja ngedukung loh. Bukan pertanda. Ini tuh akal-akalnya Mas Saka aja, supaya mereka itu nggak jadi pisah. Beda lah. Ya nggak gitu dong. Ini tandanya Saka sama Aryana itu emang udah ditakdirkan untuk bersama-sama. Beda Tom. Yang ada takdir mereka itu pisah. Tapi Mas Sakanya aja tuh yang memaksakan kehendak supaya mereka nggak pisah. Ngerti? Iya sayang? Aku sampai lupa dan nanya persidangan tadi. Itu gimana ya hasilnya? Ya, gitu deh. Abis aku kasih kesaksian, akhirnya hakim pada mau diskusi. Dan mereka minta waktu, sidang ditunda. Dan Saka marah besar ke aku. Ya jadi, aku sebagai seorang istri, aku pura-pura baik aja. Aku gak banyak melawan sih tadi. Kira-kira kesaksian kamu tuh dipertimbangkan sama hakim gak ya? Aku juga gak tahu pasti sih. Tapi yang jelas persidangan ditunda. Ya, kenapa nggak langsung ketok palu aja sih biar cepat selesai? Ya aku juga maunya kayak gitu sayang. Ya tapi aku yakin sih. Walaupun persidangan itu ditunda, Saka sama Aryana pasti akan tetap cerai. Dita! Dit! Dita! Buka Dit! Halo sayang. Sayang aku tutup dulu teleponnya ya. Soalnya kayak Saka di depan deh dia marah-marah gitu. Ya udah, jangan kamu bukain aja pintunya. Ngapain sih? Hah? Iya, nanti aku telepon lagi, oke? Iya, bye. Dita! Buka, Dit! Kamu kenapa sih? Kamu keterlaluan ya? Apa yang kamu pikirin? Hah? Kamu punya pikiran nggak, Dit? Apa yang kamu pikirin sampai kamu ngomong kayak gitu di persidangan, Dit? Tunggu. Saka, aku ngelakuin itu semua supaya aku bisa bantu kamu. Aku ngeliat kamu selama ini nggak tegas, kamu nggak bisa ambil keputusan. Kamu percaya sama aku? Yang tahu perasaan aku tuh cuman aku, Dit. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak usah ikut campur. Kamu datang ke persidangan, kamu ngomong kayak tadi, kamu mempersulit posisi aku, Dit. Dan aku nggak mau pisah sama Riana, asal kamu tahu. Aku cuma bilang apa yang terjadi sama pernikahan kita. Itu aja. Emang kenapa sih? Kamu nggak cukup ya cuma punya satu istri? Aku udah janji sama kamu. Aku akan selalu ada buat kamu. Aku mau ngelakuin apa aja buat kamu. Aku mau jadi istri yang baik buat kamu, Saka. Dan yang paling penting, aku bisa kasih kamu anak. Nggak kayak Aryana. Dia nggak bisa kasih kamu anak. Bukan itu, Dit, masalahnya. Apalagi? Kamu bilang sama aku sekarang aku harus gimana lagi, Saka? Kamu bikin aku tambah pusing, tau nggak? Kamu nambah-nambahin masalah aku, Dit. Kamu bikin aku tambah pusing, tau nggak? Saka, kamu dengerin aku, Saka. Mau saya pegang? Kamu tenang aja, aku janji sama kamu. Kamu nggak perlu khawatir, aku nggak akan pergi ninggalin kamu. Ada aku di sini buat kamu, Saka. Aku akan lakuin yang terbaik buat kamu, Saka. Yang terbaik? Yang terbaik buat kamu, bukan yang terbaik buat aku, Dit. Iya, tapi aku... Udah, stop. Stop kamu ngebela diri kamu. Introspeksi diri kamu, Dit. Saka. Perkenalkan, kami dari Salon Kecantikan ingin bekerja sama dengan produk Aryana Glow. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu ya Pak. Karena kebetulan hari ini Bu Aryana ada urusan mendadak. Jadi nggak bisa ikut rapat ini. Jadi saya mewakilkan. Nggak masalah. Bisa kita mulai ya langsung meetingnya. Silakan. Jadi gini Pak, semua produk di Aryana Glow itu semuanya best seller. Kita ada produk buat anak bayi, ada produk buat ibu hamil, buat remaja, dan buat pria juga. Kalau saya boleh tahu, produk apa yang lagi ibu sama bapak pengenin? Biar saya bisa jelasin lagi produknya.
Kalau skincare untuk ibu hamil gimana ya? Sepertinya menarik. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu? Kalau skincare untuk ibu hamil itu memang kita buat karena kalau lagi hamil itu kan susah perawatannya. Kulitnya sensitif dan gampang jerawatan, gampang membekas juga. Jadi kita fokus untuk memperbaiki kulitnya. Dan itu paling halus di kulit untuk ibu hamil dan gak sensitif juga. Kalau untuk kita-kita gini yang nggak hamil, apakah bisa digunakan ya? Saya kok pengen nyoba sih. Boleh nggak ya? Kok gue nggak kepikiran tanya Bu Aryana ya? Gimana Bu? Apakah bisa? Bisa dong Bu. Sama kayak bedak bayi. Ya kan, bedak bayi itu kan kita juga bisa pakai. Orang tua, anak remaja, anak kecil pun juga bisa pakai. Walaupun di kemasannya itu untuk baby, ya kan? Sama pun juga kayak produk kita untuk ibu hamil. Itu bisa dipakai sama semua kalangan. Pokoknya produk di Aryana Glow itu semuanya aman. Gak akan tuh bentol-bentol kayak digigit nyamuk, kayak digigit tawon, itu gak akan. Pokoknya gak akan gatal-gatal juga, semuanya aman. Makanya kita bikin produk buat ibu hamil. Dan anak kecil juga. Kita balik aja yuk. Maaf Bu, kami ada urusan di luar. Secepatnya kami akan hubungin Ibu Aryana. Bentar Bu. Pak, tadi saya agak sedikit grogi sih, jadi kita bisa mulai lagi aja kali ya? Kita bisa ulang kali ya? Oh tidak bisa. Kita harus pergi sekarang. Selamat sore, Bu. Aduh gimana ini? Klien kok tiba-tiba kabur sih? Apa salah gue ya? Gue salah bicara atau gimana ya? Duh, gue ngomong apa ya ke Bu Aryana nanti? Udah pulang, Non? Bibi siapin makan ya? Nggak usah, Bi. Nggak lapar, nanti aja. Non, kenapa kok lesu? Nggak apa-apa, capek aja sih, Bi. Arin istirahat dulu ya. Pedro, sini. Itu kenapa Non Arin kok mukanya lesu banget? Sidangnya nggak jalan lancar ya? Ya kayaknya begitu sih, Ai nggak ngerti. Cuman tadi Ai dengar Non Arin cerita ke Non Yuna kalau sidangnya ditunda, dipending. Intinya belum jadi cerai. Aduh, kasihan ya Non Arin ya. Sampai kapan ya dia dalam keadaan gini? Ya, mudah-mudahan cepet lah ya. Amin. Mau dibikin minum dak? Ya boleh, teh ya. Bagus. Mama? Hei Mama. Ini kalian dari mana sih? Mama tuh udah nungguin dari tadi tahu sampai pegel. Kalian habis makan siang, hah? Enggak. Iya. Apa sih jawabannya? Enggak, iya. Jadinya apa nih? Riri sama Mas Galvin abis dari persidangan perceraiannya Saka dan Aryana, Ma. Buat apa? Kayak nggak ada kerjaan lagi, hah? Kan bisa tuh nonton ke bioskop kek, atau ngapain kek? Ngapain ke sana? Ih. Mama, kita ngobrol di dalam aja yuk. Ngobrol di dalam yuk. Mama. Iya, Galvin. Ini Mama lagi ngomong. Kamu tuh gak sopan deh. Enak di dalam sambil Ya, ngeteh. Mama kan belum selesai ngomong kan. Saka lagi kemana, Dit? Gak tau lah aku. Sekarang tuh ya, dia selalu pergi dari pagi terus pulangnya malam. Gak tahu kemana. Ya udahlah, biarin aja. Aku juga gak peduli sama dia sekarang. Ah, ya udahlah. Mungkin dia lagi meratapi nasibnya kali ya. Kamu jangan cemberut gitu dong. Cantik kan ntar berkurang dong. Iya tadi sih aku sebel banget malah. Tapi pas ada kamu di sini, rasa sebel aku berkurang. Iya, tapi aku seneng banget sih kalau misalnya nggak ada Saka begini. Jadinya aku bisa banyak waktu berdua sama kamu. Non dokter, ayo masuk. Iya Bi, makasih. Ariananya ada Bi?
Ada, baru pulang. Tapi kayaknya lagi bete gitu tadi pulang dari sidang. Oh gitu. Ya udah, tadinya tuh aku kesini mau ngobrol sama Ariana, terus mau nanyain hasil sidang. Ya cuman waktunya kurang pas. Gak apa-apa, aku nitip ini aja ya Bi untuk Ariana. Baik, nanti Bibi sampaikan ya. Ya, makasih banyak ya Bi. Salam untuk Ariana. Ya Non. Siapa, Bi? Hai Din. Hai Rin. Yuk masuk ke... boleh? Ngapain kalian ke persidangan? Mama tanya aja sama Mas Galvin. Kalau Riri tahu Mas Galvin ke persidangan, ya Riri ikut aja. Jelasin, Vin. Vin! Mah, Galvin cuma pengen tahu persidangannya seperti apa. Ya mungkin aja Ariana butuh bantuan aku di sana, ya aku akan bantu. Lagi pula di situ juga ada orang tua Arin, ada Yuna. Makanya karena ada orang lain, ngapain juga kamu ke sana? Kamu kenapa? Masih berharap mereka itu bisa gitu? Masih mau ngejar Ariana lagi, Vin? Silakan Non. Makasih ya Bi. Permisi ya Non. Makasih Bi. Aku tuh tadi kelar kerja langsung keingetan sidang kamu hari ini. Makanya aku datang. Thank you, kamu udah sampai bela-belain datang ke sini buat aku. Santai aja Rin. Kan rumah kita juga searah. Terus gimana hasil sidangnya? Jujur aku udah gak ngerti lagi sama Mas Saka sih. Kesel banget rasanya. Dia tuh ada aja kelakuannya, ada aja caranya untuk menunda sidang perceraian kita. Aku gak ngerti kenapa dia ngelakuin itu semua. Karena bagi aku sendiri, apapun yang dia lakuin itu gak akan mengubah keputusan aku. Ya kalau menurut aku sih Saka tuh masih segitu cintanya sama kamu Rin. Dan dia baru sadar sekarang pas kalian udah mau pisah. Sel, may I ask you something? Apa? Boleh dong. Kenapa sih belakangan ini kamu penasaran sama ibu saya? Bahkan tadi kamu juga nanya masa lalu ibu dan ayah saya. Gak apa-apa, aku cuma sekedar nanya aja. Nothing special. Kamu gak ada kepikiran gitu, Sal? Untuk ngenalin saya ke orang tua kamu? Untuk apa? Ya, kasih tahu ke mereka kalau saya ini pacar kamu. Aku gak pernah sih, Dente. Kasih tahu pacar aku ke orang tua aku. Ya karena kalau aku belum yakin, aku nggak berani. Jadi kamu masih belum yakin sama saya? Dinda makasih ya. Udah sempetin datang ke sini terus udah bawain makanan banyak banget. Iya, Rin, santai aja. Lagian aku justru senang kamu cerita banyak ke aku tadi. Semoga lega ya. Jauh lebih lega. Thank you. Makasih ya Non Dokter. Udah bikin moodnya Non Arin bagus, gak kayak tadi. Iya dok, kalau tadi mukanya Non Arin, ih galak banget. Kayak mau makan orang. Yaudah kalau gitu, aku pulang ya. Ya. Bye, hati-hati Dinda. Itu ya dok. Matanya kemana, Pedro? Pedro. Itu aku mau anterin. Pedro, ayo tutup pintu. Ayo Non, kita masuk. Pedro tutup pintu, kunci, langsung tutup. Ya udahlah, Sak. Yang penting hasil sidangnya masih bisa diundur kan? Ya, diundur sih Tom. Tapi sekarang gue tuh lagi mikirin, apa iya gue masih bisa memenangkan persidangan ini? Kayaknya enggak Tom. Sak, pokoknya lo harus tetap ulur waktu untuk undur persidangan dengan sebaik mungkin, Sak. Lo bakal bantuin gue terus kan Tom? Ya pasti, sampai titik terakhir gue pasti bantuin lo. Makasih banyak ya Tom. Lo selalu support gue, lo selalu bantuin gue.
gue gak akan lupa, Tom. Iya udah. Udah, lu nggak cocok kayak gitu, Sal. Oke, Tom. Gue cabut ya. Ya. Oke, Tom. Hati lo. Ya. Kalau skincare untuk ibu hamil itu memang kita buat untuk ibu hamil, Pak. Karena kalau lagi hamil itu kan susah perawatannya. Kalau untuk kita-kita gini yang nggak hamil, apakah bisa digunakan ya? Bisa dong, Bu. Sama kayak bedak bayi. Ya kan, bedak bayi itu kan kita juga bisa pakai. Orang tua, anak remaja, anak kecil pun juga bisa pakai. Walaupun di kemasannya itu untuk baby. Sama pun juga kayak produk kita untuk ibu hamil. Itu bisa dipakai sama semua kalangan. Kita balik aja yuk. Maaf Bu, kami ada urusan di luar. Secepatnya kami akan hubungin Ibu Ariana. Duh, gimana dong kalau nanti kerjasamanya nggak deal? Kayaknya ini bakal jadi salah gue deh. Gue udah mempermalukan Ariana Glow. Sayang, kamu kenapa sayang? Kok kamu nangis? Kamu lagi berantem lagi ya sama Selin? Enggak sayang, tapi kayaknya aku bakalan dipecat deh sama Bu Ariana abis ini. Din, Hai, Sak. mau kemana? Pulang, rumahku di sana. Oh, di sini rumah kamu, aku baru tahu. Tadi tuh aku habis dari rumah Ariana ngomongin soal sidang kalian. Kamu sendiri habis dari mana? Kok habis ketemu teman aku si Tommy. Habis cerita-cerita sedikit sih. Gimana? Ariana ada ngomong apa aja sama kamu? Nggak ada sih. Dia tadi cuma cerita soal sidang kalian gimana aja. Tapi aku jadi ngerti sih dari dua sisi. Aku ngerti perasaannya Ariana dan aku juga ngerti perasaan kamu gimana. Ya, maaf ya Sak, aku nggak bisa bantu kamu. Padahal aku pengen banget bantu kamu. Cuman Ariana minta untuk aku nggak usah ngapa-ngapain. Oke. Lagian juga kamu harus ngapain, Din. Kamu doain aja yang terbaik buat aku sama Ariana. Itu aja sih. Pasti. Aku pasti doain kalian. Aku selalu doain apapun hasilnya nanti kalian. Ya, walaupun aku berharapnya juga kalian bisa bareng lagi. Amin. Mudah-mudahan. Sorry loh kalau aku ganggu kamu. Silakan. Nggak apa-apa. Oke. Sayang, aku pasti bakal dipecat deh sama Bu Arin. Bu Arin masih kecewa banget sama aku. Padahal aku udah dikasih amanah sama Bu Arin. Mau jagain kantor, tapi aku malah ngacuin semuanya. Aku gak becus kerjanya ya. Jangan nangis ya. Masih ada aku di sini. Kalau kamu gak kerja pun, aku kan kerja keras buat bisa memenuhi kamu. Ya? Kamu malah doain aku dipecat sih. Nanti aku jadi pengangguran, aku gak mau. Sayang, ini maksud aku. Enggak, kamu jahat deh sama pacar sendiri. Gimana ya bisa nenangin masalah aku ya? Udah dong, ya? Udah, aku beli makanan bentar ya, kamu tunggu di sini. Ya? Ditinggal lagi. Dulu aja pengangguran. Jahat banget. Kok Mas Bram udah pulang?
Lu ngapain, Sak? Kok sendirian aja? Lo ngapain ada di sini? Hah? Lo ngapain ada di dekat komplek gue sama Dita? Ya suka-suka gue dong. Ini kan bukan jalanan lo. Jadi gue bebas dong mau jalan di mana aja. Lo habis ketemu sama Dita ya? Kalau emang iya kenapa? Emangnya masih peduli sama Dita? Bukannya lo sekarang udah gak peduli sama Dita? Lo kan lagi sibuk ngurus istri pertama lo. Padahal lo tuh udah sia-siain dia dan lo udah hianatin dia lagi, Saka. Mama hati-hati ya pulangnya. Iya, pokoknya kamu tenang aja ya. Mama pasti dukung kamu. Mama gak akan biarin Galvin kembali ngejar-ngejar Ariana. Kalau Ariana udah cerai nanti, ya? Iya, makasih ya Maya. Ya udah mau pulang ya. Kamu istirahat. Sini cucu mama ya. Bye. Bye Mama. Bye, Ma. Hati-hati, Ma. Aku nggak ngerti ya, kenapa kamu sama Mama selalu nggak suka kalau aku nolong Ariana. Padahal kan aku ngelakuin itu cuma untuk kebaikan aja. Mama sama Riri itu bukan masalah tentang kebaikan kamu, Mas. Nggak ada, kita nggak ada masalah sama itu. Yang kita masalahin adalah kebaikan kamu itu untuk siapa dan tujuannya apa. Pasti Mas Galvin punya tujuan lain kan, baik sama Ariana. Mau balikan lagi kan? Udah nggak perlu jawab. Aku udah tahu jawabannya. Aku nggak mau bikin kamu bohong sama aku. Sayang, dah kamu jangan nangis ya. Ini aku beliin kamu makanan. Nih. Mau kan? Ya. Nggak mau, aku nggak lapar. Aku nggak lapar, Ayang. Sayang, ayo dong makan. Kalau nangis tuh harus butuh energi juga. Nggak mau, aku mau minta maaf aja sama Bu Arin. Sayang, udah kamu jangan mikir kayak gitu dong. Ya, udah makan dulu ya. Nih, aku suapin. Ayang. Kenapa? Nggak ada bumbunya. Loh kok bisa? Kamu cobain tuh, ada bumbunya nggak? Oh iya, mas. Ini bumbunya gimana nih? Tadi saya juga bilang apa? Lo orang tinggal bentar udah hilang aja. Tahu rasa kan ada rasanya? Makanya, nih. Mana belum bayar lagi. Iya, nanti saya bayar, Mas. Habis ini. Tuh, udah. Oke, makasih ya, Mas. Jadi ntar aja udah tersana lagi ya. Iya. Udah yuk, makan sayangnya. Itu penjualnya, sayang. Iya, emang agak unik sih dia. Aku udah langganan di sini. Ya, kamu makan ya? Suamiku? Hei! Saka kenapa sih? As. Suamiku, hei, kamu kenapa sih? Suamiku, aku tuh kangen sama kamu. Kenapa sih? Kenapa sih suamiku? Dion tadi kesini kan? Kamu apaan sih? Kenapa jadi dia? Aku ketemu Dion di depan. Kamu ketemu Dion di depan kan bukan berarti dia main kesini. Aku nggak ketemu sama Dion. Saka? Saka? Iya, halo. Oh iya, betul.
Saya memang kemarin nggak sempat ketemu. Oke, baik. Iya, makasih. Pedro, Iya, Non. kayaknya saya mau mampir di rumahnya Dita dulu deh. Bisa antar ke sana nggak? Seriusan ini, Non? Ya serius dong. Yakin Non mau ke rumahnya Non Dita? Iya, emang kenapa sih? Nggak apa-apa sih, Non. Saya cuma mau konfirmasi aja. Siapa tahu Non mau berubah pikiran. Nggak apa-apa. Sebentar aja. Kita langsung OTW ke sana aja ya. Baik, Non. Siapa nih? Devi? Ya ampun, ini orang bener-bener ya error banget. Ciplak penampilannya Jeng Wiryo. Ya ampun, cantik enggak? Yang ada jadi kampungan kayak gini. Yuh. Pak. Serius amat? Lihat apaan sih? Papa, ini ada berita yang lucu. Si Error, Devi, nih lihat. Masa penampilannya bela-belain, maksain banget. Dia nyiplak kayak Jeng Wiryo. Tuh, cantik enggak yang ada? Kampungan coba. Tidak aja ya? Iya. Kasian banget sih nih orang, ya ampun. Berangkat yuk, udah telat nih, udah kesian. Ya, kita kerja aja. Ya, udah mama pergi sendiri ya. Papa pergi sendiri nih. Iya. Mama naik taksi aja kalau gitu. Enggak dong, Pak. Masih apaan sih? Ya, halo. Ya, halo. Ada hal yang ingin saya bicarakan perihal kasusnya Pak Saka. Apa kita bisa ketemu siang ini? Iya Pak, bisa-bisa aja sih. Cuman kenapa harus ketemu sama saya ya? Saya butuh bicara sama Anda sebagai orang yang dari awal mengontak saya. Dan saya butuh kehadiran Pak Saka. Tapi dari tadi saya kontak-kontak, belum ada jawaban. Oke deh, kalau gitu nanti saya bantu untuk hubungin Saka. Tapi kalau buat ketemu, mungkin siang ini saya bisa. Boleh, sampai ketemu nanti ya. Baik Pak, mari. Dari siapa, sayang? Dari teman Mas, biasa. Dia ngajakin buat keluar siang ini. Mau aku anter? Enggak usah. Aku bisa sendiri kok, naik taksi aja. Benar, bisa. Benar. Ya udah kalau gitu aku ke kantor ya. Iya, yaudah. Bye. Ya, hati ya. Dita. Sakanya mana? Saya mau ketemu. Kamu mau ngapain lagi ketemu sama Saka? Ingat ya, kamu tuh udah mau pisah sama Saka. Aku udah bantuin kamu kemarin untuk mempercepat proses perceraian kamu. Mau ngapain lagi? Kamu tenang aja Dita, ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan kamu. Dan saya tidak berusaha untuk merebut Mas Saka lagi kok. Gak usah khawatir. Saya cuma ada perlu, saya mau ngomong sebentar. Aku nggak peduli. Yang jelas aku nggak akan izinin kamu masuk ke sini. Pergi aja kamu dari sini. Oke, saya akan pergi dari sini. Tapi tolong kamu sampaikan pesan saya untuk suami kesayangan kamu itu. Tolong, jangan berusaha untuk temuin saya lagi. Saya sudah muak, saya sudah capek sekali dengan semua drama-drama yang dia buat. Dan kamu juga sebagai istrinya, kamu harus bisa jagain suami kesayangan kamu itu. Supaya dia nggak terus-terusan nemuin saya. Siapa yang datang, Dit? Ariana.
Kok nggak kamu suruh masuk? Ya ngapain? Aku usir aja. Ngapain dia kesini lagian? Kamu suruh masuk dong, dia mau ketemu sama aku kan? Udah Saka, udahlah. Ngapain sih kamu lihat aja udah nggak ada, Riana udah pergi. Lagian tadi dia kesini cuma mau nyampein sama aku biar kamu tuh nggak nemuin dia lagi. Udah ya Saka, sekarang aku mau pergi dulu. Aku ada janjian mau sarapan sama teman aku. Kalau kamu mau sarapan, aku udah siapin ada roti sama selai di meja makan. Ya suamiku? Kamu ikut meeting kan sekarang? Iya dong, pastinya dong. Oh Wijaya? Oh, Dante. Kamu udah datang? Iya Pak. Meetingnya sudah mau dimulai. Boleh, bisa kita mulai sekarang. Kalau begitu kamu ikut ke ruangan saya, ya? Ayo. Baik Pak. Bu, ayo kita meeting. Kamu duluan saja, soalnya Ibu ada yang ingin Ibu bicarakan sama Bu Niken. Oh, yaudah Bu. Saya duluan ya. Baik. Kamu tinggal dulu ya? Ya. Sini duduk dulu. Jangan tahu nggak, yang lagi viral di luar sana dan yang lagi diomongin di luar sana sama orang-orang. Tahu nggak, Jeng? Memangnya apa sih, Jeng, yang lagi viral hot newsnya? Beneran nggak tahu? Itu loh si perempuan mantan Crazy Rich yang tinggal gerejanya doang, udah nggak rich lagi. Dia itu si Devi, dia tuh merubah penampilannya, tahu nggak sih, Jeng? Oh itu sih saya sudah tahu. Bahkan saya udah bertemu langsung sama orangnya, Jeng. Oh ya, udah ketemu. Terus gimana penampilannya? Pasti kampungan kan? Hah? So cantik mau ngikut-ngikutin situ, ya kan, Jeng? Padahal wajahnya biasa-biasa aja. Ya biarin saja lah, Jeng. Namanya juga orang sirik, ya kan? Dia tuh tidak menyukai saya, tapi diam-diam dia tuh ikut stylenya Anjani. Jadi ya sudahlah aja. Maaf ya, Jeng, bukan saya sombong. Walaupun dia itu mau berpenampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau seperti saya, tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Takut deh gue. Takut gue ketemu sama Bu Ariana. Nanti gue diomelin lagi gara-gara gue ngerecokin meeting kemarin. Tapi harusnya Bu Ariana itu udah dikabarin gak sih sama klien? Berarti hari ini gue beneran fix nih diomelin nih sama Bu Arin nih. Gara-gara tuh klien gak mau kerja sama Bu Arin. Sil? Hai Bu. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Saya nyariin kamu dari tadi. Kita ngobrol di ruangan ya? Boleh. Fix kan, gue diomelin nih kok gini. Tom. Ngapain sih ini anak? Apa sih, Bon? Sini. Lo apa-apaan sih, Tom? Lo bukannya kerja malah nyari sumber kesengsaraan Ariana aja? Kesengsaraan apa? Ini justru kebahagiaan buat Ariana. Ini ada apa ya? Kok pagi-pagi ribut gini sih? Ini nih. Dia bukannya kerja, malah nyari tahu di internet gimana cara nolak gugatan cerai Ariana. Apa-apaan sih kamu? Bukannya kerja pagi-pagi. Kalau kamu mau bantuin Mas Saka, gak usah kerja sekalian. Ember lo. Lu gayungnya. Bertuh rasa lu. Sil. Bu, Sisil minta maaf ya, Bu. Kamu mau minta maaf kenapa? Kamu emang salah apa? Sisil kemarin tuh so ide banget
bantuin ibu meeting sama klien. Terus kayaknya klien itu nggak suka deh Bu sama Sisil. Sisil udah bikin malu perusahaan ibu deh. Ibu kalau mau pecat Sisil juga nggak apa-apa kok Bu. Sisil, justru saya mau bilang terima kasih sama kamu karena kamu udah gantiin saya kemarin. Klien puas, klien suka banget sama kamu dan dia mau kerja sama dengan kita. Beneran Bu? Beneran? Katanya kamu lucu, terus kamu seru katanya. Next time boleh kali, kamu gantiin saya lagi. Nanti takutnya malu-maluin lagi pas next time-nya. Thank you. Sama-sama Bu. Yaudah Sisil ke pantry dulu deh. Siapa bilang aku nggak punya temen? Aku bakal berusaha jadi sahabat yang baik buat Ariana. Dan buktiin omongan Bram yang bilang aku nggak punya temen itu salah. Sayang, Gimana? Apa tuh? kalau aku cek kandunganku sekarang, mungkin kita udah bisa tahu kali ya jenis kelamin anak kita. Oh, itu Dita kan? Kok dia jalan sama cowok mesra banget? Siapa sih cowok itu? Aku tahu ini uang dari papi, tapi ini adalah uang dari hasil jual rumahku. Nanti aku pasti akan ganti uang papi. Ya Non Arin? Pedro, kamu bisa ke ruangan saya dulu sebentar? Siap Non. Oke. Oke. Nanti saya akan cek lagi data yang sudah kamu kirim ke saya, ya? Boleh Pak. Mungkin reviewnya nanti saya emailkan saja. Oke, kalau gitu. Ya sudah kalau gitu saya kembali ke ruangan. Ya, silakan Pak. Vin? Ya. Gimana kabar Anda? Is everything okay? Everything is all good. All good. Tapi kenapa muka Anda seperti itu ya? Seperti ada masalah. Ya bukannya kita hidup itu selalu ada masalah. Tergantung kita nyikapinnya aja gimana. Ya kan? Saya tahu. Pasti masalah itu lagi kan? Dan itu membuat hati Anda menjadi nggak tenang seperti sekarang. Ya saran saya sih, lebih baik Anda jujur sama diri Anda sendiri. Dan Anda harus tegas sama hati Anda. Ini si Dante. Mau bilang lepasin Ariana atau lepasin diri aja bahasnya belibet gitu. Tapi gue sendiri nggak tahu harus pilih siapa. Ya Pedro. Ya Non. Pedro, ini tolong kamu anterin ke Masaka. Maaf, ini adalah cek. Kamu harus hati-hati karena jumlahnya besar sekali, Pedro. Maaf Non, ini yakin Ayah nganterin Non. Gede banget Ayah jadi takut Non. Nggak apa-apa, saya percaya sama kamu. Pokoknya kamu tolong anterin dan jangan sampai hilang, itu aja sih. Karena itu nilainya besar sekali. Dan saya juga seperti kamu tahu saya nggak bisa ketemu sama Masaka kan tadi nggak dibolehin sama Dita. Iya, oke Non. Jangan sampai hilang. Nanti kamu perginya naik ojek aja bisa ya? Soalnya saya mau pakai mobil. Oh iya Non bisa Non. Mari Non. Iya. Hati-hati. Ya Non. Ini dari Non Arin buat Non Riri. Kemarin itu kan non dokter itu bawa makanan agak banyak. Udah habis juga di rumah. Duh, Pias, bilangin Arin deh, nggak usah repot-repot, pakai kirim-kirim segala.
Bias, aku kepo deh. Kayaknya Ariana sama dokter Dinda sekarang deket banget ya? Iya, soalnya non dokter tuh baik banget, apalagi waktu ngerawat Mas Saka. Laten banget. Iya sih, aku juga ngeliatnya kayak gitu. Kayaknya tuh kepribadian Ariana sama dokter Dinda tuh cocok sama. Makanya sekarang jadi deket ya, jadi temen. Mudah-mudahan kepribadiannya aja yang sama ya non, yang lainnya ndak sama. Apalagi suka sama pria yang sama. Aduh riwet, mumet ntar. Laki-laki yang sama. Mas, turun bentar, Mas. Kayaknya bannya bocor nih, Mas. Iya, bocor. Terus gimana dong nih? Masnya sampai sini aja nggak apa-apa ya, Mas? Soalnya saya mau ke depan tambal ban lagi, Mas. Iya, ya udah deh. Ini, Mas. Makasih ya, Mas. Tuh, iya. Aduh, mana dong nih? Si aman kan nih? Jangan-jangan terbang lagi. Gede banget ini. Woi! Ya! Ya, aduh, cekai. Aduh. Dek, sini. Pinjem dulu sepedanya ya, oke? Nanti Om balikin lagi. Pinjem dulu sebentar. Ya, anak cakep banget anaknya. Pinjem deh. Om. Maling! Itu udah kemarin sepeda saya. Maling! Ternyata gue keren juga ya. Gak nyangka loh gue ternyata gue keren. Siapa yang bilang lo keren? Coki. Ya ampun, Sil masih aja kemakan sama gombalannya dia. Sorry banget nih Sal. Yang bilang gue keren itu bukan Coki, tapi Bu Arian. Oh, Ariana. Emangnya kenapa lo dibilang kalau lo itu keren? Enggak, kayaknya lo salah denger deh. Lo kan halu orangnya. Shh, jangan berisik. Gue belum jelasin. Jadi kemarin itu gue nge-handle kliennya Bu Ariana. Jadi mereka itu ternyata suka dengan gue menjelaskan semua tentang Ariana Group. Yakin? Lo gak halu? Aduh, susah ya. Kalau ngomong sama orang yang udah hatinya tuh busuk tuh susah. Gak bisa ngeliat orang berkembang dikit, rasanya langsung dengki banget. Sil. Kalau gue busuk, lo apa Mbak Menor? Cantik. Masa sih? Susah deh sama orang yang iri dengki tuh gini. Gimana bang malingnya bang? Lu malingnya. Aduh bang. Loh, itu kan supir Ariana. Aduh bang, ampun bang. Aduh bang, ampun bang. Aduh bang, ampun bang. Bukan bang. Stop, ini ada apa? Ini maling, Bu. Dia maling sepeda. Bukan ah. Bukan maling, ay pinjam sepeda itu buat ngambil nih. Ini barang-barang ay. Enggak. Orang ini bukan maling dan saya juga kenal sama orang ini. Kalian salah paham aja mungkin. Saya bisa menjamin kok. Nih, kalian bisa megang kartu nama saya. Oke? Nih, tuh baca nih. Bisa baca nggak lu? Kalau bisa baca. Enak aja disangka maling. Kalau gitu saya minta maaf ya, Mas. Iya.
kamu nggak apa-apa kan, Pedro? Sakit sih dok, tapi dikit lumayan lah dok, sakit. Oh, emangnya kamu mau kemana sih? Ini Ai mau ke rumah Suhu, nganterin ini nih, disuruh sama Nonarin. Nih ada sesuatu yang berharga banget di dalam sini, gede banget nilainya. Kayaknya kamu harus diobatin dulu deh. Mending kamu ke rumah sakit sekarang. Biar titipannya saya aja yang bawain. Begitu dok? Iya. Udah makasih dok. Nanti ini alamatnya Suhu Ai kirim lewat WhatsApp. Oh iya, nanti kamu WhatsApp aja. Iya. Iya dok. Nanti kamu ke rumah sakit ketemu dokter Yusa. Nanti saya kabarin ke dokternya, ya. Dokter Yusa ya dok? Iya. Cewek ya dok? Iya. Kasih ya dok. Hati-hati ya Pedro ya. Hati juga ya dok. Dita. Masa buat sarapan dikasih susu basi sih, Dit? Astaga. Dit. Masa rotinya juga kadaluarsa sih? Bener-bener nih Dita. Tadi kan Tita pergi. Harusnya sih dia nggak ada di rumah ya. Semoga bukan Dita deh. Pasti Dita tuh. Dita! Dit! Kamu tuh keterlaluan emang, Dit. Dinda. Maaf.